Anda seorang project manager, sering pusing kalau ditanya bos soal progres proyek? Nah, mungkin Anda senasib sama Budi. Yuk kita dengerin obrolan dia dengan Rina, seorang ahli PMO yang kayaknya bakal ngubah cara kita semua melihat progres proyek. Aduh Rin, aku beneran pusing banget deh. Tiap minggu pertanyaannya sama. Budi, kapan kelar? Budget gimana? Dan jawabanku ya gitu-gitu aja. Kayaknya aman pak, on track toh. Semuanya pakai feeling. Nggak ada data sama sekali buat pegangan. Rina ketawa kecil. Dia ngerti banget situasi ini. Tenang Bud. Itu bukan salah kamu kok. Itu penyakit klasik. Masalahnya ada di cara kita ngelacak proyek selama ini. Kita itu kejebak di apa yang aku sebut proyek berbasis feeling. Rina mulai ngejelasin, gini deh, tracking tradisional itu ibaratnya kita cuma lihat mutasi rekening. Kita tahu, oh duit udah keluar sekian juta. Tapi kita nggak pernah tahu, dari duit yang keluar itu, kita sebenarnya dapat apa aja. Nah, ini dia bedanya sama Earned Value Management atau EVM. EVM itu pertanyaannya lebih dalam. Oke, duit udah habis segini, emang nilai yang kita dapat sepadan nggak? Beda banget kan cara mikirnya? Oke, stop. Aku tahu kamu pasti udah ngebayangin rumus yang bikin pusing, kata Rina. Lihat muka Budi yang mulai skeptis. Lupain dulu soal itu. Aku mau kamu mikirin EVM dengan cara yang beda total. Anggap aja ini bukan matematika, tapi alat canggih yang bakal ngebantu kamu banget. Ini dia kuncinya. Anggap aja EVM itu GPS buat proyek kamu. Udah, sesimpel itu. Coba deh, GPS di mobil gunanya apa? Dia ngasih tahu posisi kita di mana, kita nyasar apa enggak, dan kira-kira nyampe jam berapa. Nah, EVM itu persis kayak gitu, tapi buat proyek. Rina nunjuk ke slide. Si GPS ini bisa jawab 3 pertanyaan keramat dari bosmu itu. Kita ada di mana sekarang, kita sesuai jalur atau enggak, baik dari sisi budget maupun jadwal, dan kapan kita bakal sampai tujuan. Budi masih kelihatan ragu. Keren sih kedengerannya Rin, tapi ngitungnya ribet gak sih? Rina senyum. Sama sekali enggak. Sini, kita coba pakai contoh yang super gampang. Oke, kita bakal pakai studi kasus proyek fiktif ya, biar gampang ngebayangin ya, kata Rina. Kita mau belajar 3 ukuran utama di EVM, tapi pakai bahasa santai aja, nggak usah pusing sama istilah teknisnya dulu. Rina mulai ngatur skenarionya. Bayangin, kita punya proyek bikin pagar 100 meter, waktunya 4 minggu, budgetnya 100 juta rupiah. Gampang kan? Artinya, bisa dibilang setiap meter pagar itu harganya 1 juta rupiah. Oke, ukuran pertama, Planned Value atau PV. Gampangnya, ini adalah rencana kita di atas kertas. Kalau targetnya 4 minggu buat 100 meter, berarti pas sudah jalan 2 minggu, harusnya ya separuhnya kelar kan, 50 meter. Nah, nilai dari 50 meter itu adalah 50 juta rupiah. Ini ekspektasi kita ya. Ukuran kedua, nah ini yang paling penting, Earned Value atau EV. Ini adalah realita di lapangan, jadi setelah 2 minggu kita datang ke lokasi terus kita ukur. Ternyata pagar yang beneran jadi itu baru 40 meter. Artinya meskipun kita udah kerja 2 minggu, nilai yang kita hasilkan atau kita earn itu baru senilai 40 meter alias 40 juta rupiah. Dan yang terakhir, ukuran ketiga, Actual Cost atau AC. Ini paling gampang, ini total tagihan. Kita cek semua bond, invoice, kwitansi, dan ternyata buat bangun 40 meter pagar tadi, kita udah ngabisin 50 juta rupiah. Ini duit yang beneran keluar dari kantong kita. Rina menunjuk grafik di layar. Nah, coba lihat perbandingannya sekarang, Bud. Langsung kelihatan kan masalahnya di mana? Rencana kita, PV, ada di 50 juta. Tapi hasil yang kita dapat, EV, nilainya cuma 40 juta. Yang lebih parah, buat dapat hasil senilai 40 juta itu, kita malah ngeluarin duit AC 50 juta. Jelas kan ada yang nggak beres? Budi mulai manggut-manggut. Oke, aku mulai dapat gambaran besarnya. Terus, gimana cara ngubah angka-angka ini jadi laporan yang gampang buat bos? Rina langsung semangat. Nah, ini dia bagian paling kerennya. Kita bakal sulap angka-angka ini jadi 2 indikator super simple. Kita cuma butuh 2 rumus bagi bagian sederhana ini, jelas Rina. CPI atau Cost Performance Index itu rumusnya EV dibagi AC. Ini buat ngecek kesehatan dompet proyek. Terus SPI atau Schedule Performance Index, rumusnya EV dibagi PV. Ini buat ngecek kesehatan jadwal proyek. 2 ini nih, mesin dari GPS kita. Rina langsung menghitung. Coba kita hitung CPI buat proyek pagar kita tadi ya. EV kita kan 40 juta, dibagi AC kita 50 juta. Hasilnya adalah 0,8. Rina sengaja jeda, membiarkan angkanya muncul di layar. Rina menatap Budi. Menurut kamu gimana, Bud? Angka 0,8 ini pertanda bagus atau pertanda jelek? Pertanyaan itu sengaja digantung di udara.
Nih, aku kasih contekannya, kata Rina sambil menunjuk tabel. Aturannya simpel banget. Angka 1.0 itu artinya sempurna, sesuai rencana. Kalau di atas 1.0 itu artinya kamu hebat, lebih efisien. Tapi, kalau angkanya di bawah 1.0 itu lampu merah, tanda bahaya. Jadi, CPI kita yang 0,8 itu artinya kita over budget. Gampangnya, setiap Rp1.000 yang kita keluarin, kita cuma dapat hasil senilai 800 perak. Muka Budi langsung cerah. Ini dia. Ini yang dia cari-cari selama ini. Bukan lagi kayaknya atau sepertinya. Sekarang, dia punya angka, punya fakta. Akhirnya, dia punya jawaban yang solid. Budi langsung menyahut dengan antusias. Wah, gila, ini beda banget. Jadi daripada aku bilang, sepertinya kita agak telat, Pak. Aku bisa hitung SPI-nya. Kan FEV 40 dibagi PV 50, hasilnya sama 0,8. Aku bisa bilang, Pak, data menunjukkan kita 20% di belakang jadwal. SPI kita 0,8. Tapi tenang, ini rencana saya untuk mengejarnya. Terus soal budget, daripada bilang, kayaknya budget bengkak, aku bisa bilang, Pak, CPI kita 0,8. Artinya kita over budget. Tiap rupiah yang kita keluarkan nilainya cuma jadi 80 sen. Ini langkah-langkah efisiensi yang akan kita ambil. Wah, ini beneran game changer. Cerita Budi dan Rina tadi nunjukin betapa kuatnya data. EVM itu mengubah perasaan jadi fakta, ngubah tebakan jadi kepastian. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal kendali dan kepercayaan diri. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, EVM itu ribet atau enggak, tapi lebih ke, Anda siap nggak punya GPS di proyek Anda sendiri? Siap buat ngasih jawaban yang pasti?